Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Jadi di Pak. sini tolong ya. Bisa, Pak. Saya katakan tadi, ini hati-hati di sini ya. Penulisan yang benar adalah yang ini. Bukan ini. Ini salah ini ya. Ini salah. Ini juga salah. Yang benar 2,8 ya. Nah, sekarang pada waktu harga Indomie 8, jumlah Indomie yang Anda minta 2. Harga Indomie 5. Yang Anda minta naik menjadi 6. Dan sebagai informasi, nanti ada tugas Anda. Tugas Anda semua, Anda bebas menentukan ini. Bebas. Waktu harga Indomie 20. Yang Anda minta Indomie berapa? Apakah 5 atau 7? Harga Indomie turun menjadi 15. Maka jumlah Indomie yang Anda minta bertambah. Apakah 6 atau 7? Ya, jadi Anda bebas menentukan ini. Tetapi sesuai dengan hukum permintaan. Ya. Kemudian Anda nanti akan disuruh mencari fungsi permintaan. Dalam hal ini, ya, dalam contoh ini, waktu harga 8 yang diminta itu 2. Nanti Anda buat waktu harga 20 yang diminta berapa? Bebas. Bebas Anda menentukan sehingga tidak ada yang sama. Ya. Itu nanti tugas. Waktu harga 5 yang Anda minta itu menjadi 6. Pada kasus ini ya, maka ini titik ordinat ini kita masukkan ke sini. Seperti yang tadi ya. Jadi di sini, ini P. Ini P. P1 itu 8. Dari mana 8 itu yang ini. Jika ini P1, maka 5 ini sebagai P2. Ya, ini sebagai P2. Ini P2. Jika 8 ini sebagai P2, otomatis ya, ini menjadi Q2. 6. Salah, maaf. Jika 8 ini sebagai P1 ya, maka ini menjadi sebagai Q1. Jika ini Q1, maka ini menjadi Q2. Q2 di sini 6, ya. Dengan kata lain, Anda masukkan semua titik ordinat ini ke persamaan ini. Maka tinggal kita sederhanakan. Perkalian silang. 6 dikurang 2, 4. P dikurang 8 ini. 5 dikurang 8, 3. Min 3. Minus 3 ya. QD dikurang 2 ini. Maka, perhatikan ini. Disederhanakan 4P dikurang. 4 dikali min 8, min 32. Min 3 dikali QD, min 3 QD, ditambah min 3 dikali min 2. Negatif dikali negatif, positif 6. Ya, maka min 3 QD ini, dia di sini minus, pindah ke sebelah kiri menjadi positif. Min 32 pindah ke kanan menjadi positif. Ya, tanda positif tidak usah ditulis di sini. 4P pindah ke kanan menjadi negatif. Menjadi negatif. Maka 3 QD sama dengan 32 tambah 6 dikurang 4P. 32 tambah 6 sama dengan 38. Maka QD sama dengan ini yang 3 ini dibuat seperti ini. Per 3. Maka 38 per 3 dikurang 4 per 3P. Inilah sebagai fungsi permintaan. Inilah yang dicari dari tugas Anda nanti. Jika disederhanakan, 38 per 3 masih bisa. Ya. Nah, inilah fungsi permintaan untuk kurva ini. Sampai di sini, Dek. Ada pertanyaan? Tidak Biarlah ada. yang punya kuping menjawab. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Tidak ada ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Tidak Pak. ada. Nah, sebagai contoh ya, carilah fungsi permintaan dari titik ordinat tersebut. Jadi tugas Anda nanti
Ya, Anda bebas. Waktu harga ini yang diminta ini. Waktu harga 4 yang diminta ini. Maka titik ordinat di sini bisa Anda carikan. Nanti ini menjadi titik ordinat di sini berapa? 6,3 atau 3,6 di sini. 3,6. Iya, ternyata kalian semua pintar-pintar deh. Cuma karakternya itu masih ada karakter kurang disiplin ya. Oke. Nah, jadi ini nanti bisa Anda sebagai latihan ini ya, latihan di sini. Atau Risma Maria, bisa kamu kerjakan ini sekarang? Mudah-mudahan bisa Pak. Mungkin nanti Apa? saya mudah-mudahan bisa Pak. Nanti saya buka lagi yang di video Pak untuk mengikutinya lagi. Kalau Oke, bagus, bagus. misal ada yang kurang Ya. Waktu Anda bilang bisa, 99% Anda pasti bisa. Karena mulut itu punya kuasa. Oke ya. Sekarang kita masuk fungsi penawaran. Dalam pengantar ekonomi mikro, penawaran itu menunjukkan tingkah laku produsen. Tingkah laku produsen ya. Jadi kemarin sudah kita bahas dalam hukum penawaran, jika harga naik, jika harga Indomie naik, maka jumlah Indomie QS, quantity supply, akan naik. Waktu harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan turun. Ini kebalikan dari permintaan. Dalam fungsi permintaan, waktu harga naik, yang diminta konsumen itu turun. Atau sebaliknya ya. Nah, maka dengan demikian, fungsi penawaran itu memiliki koefisien yang positif. Artinya, antara P sama QS itu hubungan yang searah. Harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sama, A ini konstanta, B ini koefisien, P ini harga. Ya. Maaf, ini bertanda positif ya. Oke. Jadi pengertian bertanda positif di sini, jika harga barang naik, maka jumlah barang ini bukan yang diminta lagi di sini, tetapi yang ditawarkan akan naik atau sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta konsumen, bukan diminta konsumen, tapi yang ditawarkan akan turun. Ya. Inilah hukum penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Nah, jadi hubungan antara P dan Q di sini hubungan yang searah. Ya. Nah, nanti bisa Anda lihat ini ya. Nah, sekarang tujuan kita di sini ya, di matematika itu simbolnya Y. Nah, sekarang di penawaran, di ekonomi pengantar mikro, simbol Y ini menjadi P ya. Nah, contoh kita buat dalam bentuk gambar. Nanti juga ada tugas ini. Waktu harga barang itu Rp5, yang Anda jual itu sebanyak 2. Jadi nanti Anda bebas menentukan nilai ini sama ini, bebas. Kemudian harga barang naik menjadi 8. Yang Anda tawarkan itu otomatis naik menjadi 6. Jadi nanti Anda bebas menentukan kedua titik ordinat ini, bebas, sehingga tidak ada yang sama. Kedua titik ini Anda hubungkan akan berbentuk garis lurus. Pertanyaan sekarang, bagaimana mencari persamaan garis ini? Tinggal Anda masukkan ke sini. Ya. Tinggal Anda masukkan. Nah, ini fungsi penawaran. Anda masukkan titik koordinat ini ke persamaan ini. Nah, jadi P1 di sini adalah 5. Ini berarti jika ini sebagai P1, yang 2 ini menjadi Q1, ini P1, maka ini 6 ini sebagai Q2, ini menjadi P2. Maka Anda masukkan ke persamaan ini,
P dikurang P1. P1 itu 5 ini. P2 dikurang P1. P2 ini 8 dikurang P1. QS ini dikurang Q1. Q1 itu 2 ini. Jadi di sini Anda pertama-tama Anda pastikan dulu di sini mana Q1 mana P1. Ya, biar gampang. Setelah itu, maka Anda masukkan ke persamaan perkalian silang. 6 dikurang 2 4 ini dikali ini. Ini perkalian silang. 8 dikurang 5 3 kalikan ini perkalian silang. Dengan cara yang sama, ya, dapat di sini QS sama dengan 4/3 P dikurang 14/3. Inilah yang disebut sebagai persamaan untuk fungsi penawaran ini. Ya. Jadi langkah-langkahnya sama seperti tadi di atas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, jika tidak ada, carilah fungsi penawaran titik ordinat berikut. Torang. Paham, Pak. Sampai sini kamu paham, Dek? Apa yang paham, Dek? Paham. Aduh, gimana ya? Saya nggak bisa menjelaskannya, tapi saya paham, Pak. Suaranya kurang kuat, Dek. Bah, apa pendengaran saya yang salah atau suara kamu yang kurang kuat? Halo, Pak. Suaranya kurang bisa saya dengar. Apakah pendengaran saya yang salah atau mikrofon saya yang salah atau suara orang yang kurang kuat? Ya, Pak. Nggak bisa dengar ya. Tunggu. Nah, orang sampai sini kau paham, Dek? Paham, Pak. Paham. Jika misal ini dari kasus ini ya, carilah fungsi penawaran dari titik ordinat berikut. Maka titik ordinat ini berapa ini, Dek? Titik di sini? Apa, Pak? Titik ordinat di sini berapa? Dalam penulisannya. Dalam penulisan dulu, dalam penulisan. Q itu 3. Titik koma, 4. pintar. Di sini? 5. 5, 6. titik koma 6. Bagus. Iya. Nah, setelah ini, langkah berikutnya untuk mencari kepersamaan dimasukkan ke mana? Kepersamaan mana? P apa ya? Dikurang kurang P1. P1. P2. Pintar. Baru di sini? P1 kurang P2. Kayaknya salah, Dek. P2. Ya, P2. Kurang? P1. Q2. Q2 atau P1. Makanya, Dek, jangan cepat-cepat tidur. Ya. Dari malam udah Bapak bilang, tolong baca. Ngantuk itu yang nyuruh kamu ngantuk, orang sendiri atau orang tua? Saya sendiri, Pak. Iya. Berarti kemalasan itu dari diri sendiri atau orang lain? Dari diri sendiri, Pak. Jika dari diri sendiri, mengapa kita terima ngantuk itu? Itu maksud saya. Makanya Iya, tadi Pak. malam saya bilang, tolong Anda punya kreativitas biar Anda bisa dengarkan. Dengan apakah Anda dengan berjoget bisa jangan ngantuk, apakah Anda dengan membuat video biar jangan ngantuk. Intinya di situ, Anda itu jangan ngantuk. Ya, oke. Jadi torang ini bukan Q1, tetapi apa di sini torang? Lupa. Q2. P ya. Di sini menjadi Q S dikurang gini deh ya. Saya tidak pernah diulang-ulang. Jadi ulang-ulang buat rumus-rumus I2 dikurang I1 sama dengan X dikurang X1 dibagi, tunggu dulu biar saya nyalakan dulu video saya.
biar Anda bisa melihat ya. X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Anda biasakan latihan seperti ini. Oh, berarti jika ini diganti menjadi P, berarti P dikurang P1 dibagi yang ini diganti menjadi P. P2 dikurang P1 sama dengan, oh ini diganti menjadi Q. Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Saya juga nggak bisa ini kalau saya nggak latihan-latihan. Dosen aja latihan. Apalagi, tolong dulu karakter unggul ya. Sesuai dengan di kontrak perkuliahan kan ada kan kewajiban dosen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dosen berkewajiban menanamkan karakter unggul kepada mahasiswa. Salah satu karakter unggul itu Anda itu harus disiplin, rajin, ya. Jadi Anda jangan ngantuk, ngantuk dulu jangan ngantuk, ya. Jadi Risma Maria Siagian, paham? Ya, Dek ini paham ini Dek? paham Pak. Persamaan ini paham? Paham. Paham ya? Nur Hasaya Situmorang, paham? Paham, Pak. Apa yang paham? Cara menentukan titik koordinatnya dan rumusnya, Pak. Oke, pintar. Elfrida Inul, kamu paham, Dek? Pak, Paham, Dek? ya Pak, paham. Di apanya Pak? Di koordinat dengan rumusnya juga Pak. Oh, pintar kamu, Dek, pintar ya. Oke. Dek, gini, Dek. Pertanyaan saya, Anda sudah paham ini? Oke. Tolong ya, kalau sudah paham, ini berarti nanti Anda kerjakan sendiri. Nah, ini juga cara menggambar ini ya. Cara menggambar tadi sudah bisa. Yang saya ganti di sini hanya yang tadi di sini X, sekarang menjadi P ya. Cara menggambar tadi sudah saya informasikan, Anda berikan nilai 0 ya. Ini sudah bisa nih. Nah sekarang. Jika Anda gabung berupa permintaan dan berupa penawaran, Anda gabung, perpotongan itu adalah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Ya. Jadi, ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran, ini fungsi permintaan. Perpotongan kurva permintaan yang ini dan kurva penawaran itu adalah keseimbangan pasar. Dari mana 6,5 dari mana 4? Tunggu. Tunggu deh ya, tunggu ya. Tunggu deh, sabar. Tunggu deh ya. Dek, bisa Anda lihat ini, Dek? Fungsi linear keseimbangan pasar. Nggak bisa, Pak. Nggak ada tampilan, Pak. Belum Ini ada ada, Pak. tampilan. Ini sekarang. Ya, ini udah Udah, bisa, Udah Pak. ada. Udah Sudah. Pak. Lepas Hilang lagi, Pak. lagi Pak. Hilang lagi. Tunggu dulu ya, tunggu ya. Ini ada, Dek? Bisa lihat? Bisa Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke, ada Pak. Nah, oke. Karena waktu sudah apa ya? Jadi keseimbangan pasar itu atau market equilibrium ya. Ini fungsi permintaan, ya, ini fungsi penawaran. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi pada waktu
Ya, perpotongan antara kurva permintaan yang ini dan kurva penawaran di sini. Disitulah terjadi keseimbangan pasar, ya, perpotongan di sini. Dan keseimbangan pasar itu terjadi pada waktu QD sama dengan QS. Dengan kata lain, contoh ya, ini fungsi permintaan. QD, ini fungsi penawaran. Keseimbangan itu terjadi pada waktu QD sama dengan QS. QD itu 38/3 dikurang 4/3P. Ini fungsi permintaannya. Sementara fungsi penawaran yang ini. Yang ini fungsi penawaran. Nah, sekarang (14/3) ini pindah dia ke kiri menjadi positif. Yang min 4/3 ini pindah dia ke kanan menjadi positif. Jadi 4/3P ini. Kemudian yang ini. Ya. Maka karena ini semua sama. Karena pembilang ini semua sama 3, ini bisa dihilangkan. Karena sama ya, tetapi jika tidak sama tidak bisa. Ya. Nah, ini hanya mempermudah karena hidup itu sudah susah, ya. Jadi 38 tambah 14 52. Ya. 4 tambah 4 4P tambah 4P 8P. Jadi sebenarnya karena ini semua sama dapat dihilangkan. Jika tidak sama nanti kita bahas, yang pasti tidak dapat dihilangkan ya. Jadi 52 sama dengan 8P sehingga P itu sama dengan 52 dibagi 8 sama dengan 6,5. Artinya harga keseimbangan itu sama dengan 6,5. 6,5 ya. Nah, sekarang untuk mengetahui jumlah barang yang diminta waktu harga 6,5. Anda masukkan 6,5 ke sini, ini ya, maka 38/3 dikurang 4/3 dikali 6,5. Anda kalikan ini dengan kalkulator, 38/3. 6,5 dikali 4 adalah 26/3. Karena ini sama. 38 dikurang 26 sama dengan berapa nih? 12 ya. 12/3 sama dengan 4. Artinya jumlah barang yang diminta sama dengan 4 pada waktu harga 6,5. Bagaimana jika kita coba ke fungsi penawaran. Anda masukkan harga 6,5 ini ke fungsi penawaran. Ini tadi sudah dapat 6,5 yang ini. Ya, maka QS sama dengan yang ini. 6,5 dikali 4, 26. Dikurang 14/3 sama dengan 12. Dibagi 3 sama dengan 4. Berarti sama hasil. Maka dengan demikian, keseimbangan terjadi pada waktu dalam penulisan selalu dalam penulisan dijelaskan tadi, di sini QD. Anda buat QD ini 0. Ya, ini 0 ini, maka 38/3 dikurang 4/3P. Ya, karena ini 0, 4/3P pindah ke kiri menjadi positif ini, sehingga 4P sama dengan 8, dan seterusnya P 9,5. Cara menggambar ini tadi sudah diterangkan. Ya, maka ada dapat satu titik di sini, cara menggambar tadi saya ulangi sudah diterangkan. Tadi untuk Q sudah berikan 0, sekarang untuk P Anda berikan 0, maka dapat 12,67. Ya. Kedua titik ini yang Anda hubungkan, inilah yang disebut sebagai kurva permintaan untuk fungsi ini. Dengan cara yang sama untuk fungsi penawaran, ya. Saya ulangi, ini fungsi penawaran. Ini Anda jangan lihat ini. Ini bukan koefisien, ya. Untuk ini adalah konstanta. Koefisien di sini adalah ini, positif dia. Saya ulangi ya. Anda jangan lihat ini menjadi fungsi permintaan karena Anda katakan ini negatif. Ini sebagai koefisien. Koefisien itu sebagai angka yang berdampingan dengan variabel bebas. Berarti di sini positif, ya.
Jadi untuk menggambar ini tadi sudah saya terangkan, ya. Anda berikan untuk QS sama dengan 0 dan untuk P juga sama dengan 0. Sehingga jika Anda gambar dapat seperti ini dia. Ini tadi sudah saya terangkan ini, ya. Gabung seperti ini. Tadi keseimbangan harga 6,5, ini kuantiti. Inilah keseimbangan dalam pasar, ya, harga 6,5 dan jumlah 4. Saya perbesar seperti ini, ya. Oke. Oke, sampai di sini deh ada pertanyaan. Jadi tugas Anda nanti, Anda sendiri yang menentukan harga yang diminta, jumlah yang diminta, harga yang ditawarkan, jumlah yang ditawarkan, sampai Anda bisa menggambar, ya, jumlah keseimbangan. Jadi ini hampir sama dengan tugas yang matematik, yang tugas pengantar ekonomi mikro. Apakah bisa? Yang tugas pengantar mikro dapat ke sini? Bisa, tapi lebih detail matematika ini. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Tidak ada, Pak. Sudah Pak, paham. Ada Pak. Ada? Paham Pak. Sebagai closing, ya. Ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran, ya. Selalu ditunjukkan oleh koefisien yang bertanda positif penawaran, ini yang negatif untuk permintaan. Koefisien itu adalah angka yang berdekatan dengan variabel bebas ini. Bukan angka yang di sini. Terjadi pada waktu, ya, QD sama dengan QS. Tugas. Inilah tugas Anda. Tentukan sendiri sehingga sangat kecil kemungkinan titik ordinat yang sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran, kemudian carilah keseimbangan pasar dan tunjukkan dengan kurva yang jelas. Ini yang salah. Ini enggak ada ini. Ini Anda kirim nanti di Etlink. Ini akan sebut nanti di Etlink habis ini, ya. Nanti akan sebut nanti di Etlink habis ini Anda kirim kita hari ini sampai Pak, di batas sini kesimpulan. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Ada Pak. Jika tidak ada, tolong perhatikan. Saya kemarin kalau Anda perhatikan matematika sebut privat, ya. Tolong, Dek. Saya yakin pasti sama Anda ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya, ya. Mungkin sama Anda bermanfaat. Cuma pertanyaan mungkin dengan cara Anda tidak belajar, ya. Jadi minta tolong dengan sangat, Dek. Jika saya kirim video, Anda jangan langsung komentari, Pak, terima kasih Bapak, semoga siap-siap Bapak. Jangan, saya nggak butuh itu. Saya gunakan komentar itu sebagai parameter untuk mengetahui Anda baca apa enggak, Anda dengarkan apa enggak. Ya. Jadi dari komentar Anda, saya bisa mengukur Anda sudah dengar atau belum. Dan itu akan saya lihat apakah Anda dengarkan apa tidak dari komentar Anda. Saya bukan kurang kerjaan capek-capek buat video untuk Anda, bukan. Jadi tolong deh ya. Jika
kirim Anda. Jadi tolong deh ya, jangan niat baik saya Anda sia-siakan. Jika memang tidak bermanfaat dalam arti kata Anda tidak mau menggunakan itu, video itu saya hentikan. Penerimaan kecewa. Jangan asal kamu buat komentar ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya nggak butuh itu. Ya Pak, siap. Jadi saya ingin bahwa Anda sudah mendengarkan itu. Oh Pak, gini Pak cara mencari persamaan linear ya. Memang ini Pak sudah pernah dipelajari di SMA. Nah, jadi saya bisa mengukur bahwa Anda sudah mempelajari. Itu orangnya. Ya Pak. Ya Pak. Itu video itu deh, udah kamu buka deh. Ya Pak. Video matematika fungsi linear udah kamu buka. Udah Pak. Tapi kamu Nomor 1 doang Pak. komentari deh. Lupa. Saya lupa Pak. Lupa. Iya. Jadi karakter lupa itu tolong semua ditinggalkan deh ya. Tolong Pak. Anda belajar disiplin. Mulai detik ini tinggalkan sifat lama. Masuk ke sifat yang baru, disiplin. Ya. Tolong semua disiplin ya, tolong. Ya. Oke. Jadi minta tolong dengan sangat. Tolong belajar ya. Saya akan selalu bagi untuk materi yang akan datang, akan saya bagi itu hari Senin. Ya. Saya akan buat dulu ya. Akan saya bagi materi matematika hari Senin. Saya enggak berharap langsung waktu saya bagi langsung Anda baca, Anda dengar. Enggak, tidak. Harapan saya ya minimum malam itu Anda buka dikit-dikit. Ya. Saya tidak berharap waktu saya share langsung Anda buka, tidak, masih utamakan kerjaan kalian. Tapi pada waktu senggang jam 12 makan siang, daripada Anda buka konten yang lain, bagusan buka materi itu. Itu target saya, malamnya itu buka. Selasa malam buka, Rabu malam buka, sehingga pada waktu hari Sabtu sangat gampang untuk nabur benih pengetahuan sehingga bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah. Ya orang Cebere ya? Ya Pak. Untuk kali ini tugas orang Cebere dulu ya. Nanti jika saya share hari Senin materi itu, komentar kamu saya tunggu-tunggu yang paling bagus. Ya. Ya Pak. Jadi komentar yang saya lihat dari waktu Anda mendengar, kelihatan di situ komentar Anda. Saya tidak butuh, Pak terima kasih ya videonya sangat bermanfaat untuk semua. Ada tadi yang buat itu. Video Bapak bermanfaat untuk bagi semua orang. Tidak. Hanya untuk Anda mungkin bermanfaat itu. Nah, jadi artinya jangan asal dikomentari deh, jangan. Ya. Oke, kebanyakan nasihat juga tidak bagus. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, Dek? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Cukup Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, pesan-pesan saya, ya, tolong karakter itu semakin dirubah. Karakter unggul. Karakter unggul itu yang tadinya tidak malas, sekarang menjadi rajin. Ya. Kemudian yang lain yang belum nikah, tolong Anda perhatikan Dewi Hutahayan. Setelah dia nikah, dia jadi pintar matematik. Ya, oke. Dewi Hutahayan, matematika itu apakah matilah kita Dewi atau tidak? Tidak Pak, kalau kita sudah memahaminya. Oke, bagus. Maka dengan demikian, sekali lagi selamat pagi semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi minggu depan. Ingat, COVID masih ada. Tetap jangan lupa pakai masker. Selamat siang. Siang Pak. Selamat pagi.